Aku dihina, aku dibuli, aku direndahkan setelah aku ketipu oleh pebisnis-pebisnis itu. Sampai aku menjadi miskin sekali. Tetapi semua itu berubah sekarang, aku kembali ke kejayaanku dan bisa membanggakan kedua orang tuaku. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel Ruang Cerita Harian ini yang akan membawakan kisah nyata bertema kehidupan untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Semoga penonton setia semua mendapatkan hidayah untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Ruang Cerita Harian. Yuk mulai ceritanya. Hidup selalu memiliki cara unik untuk menguji batas kesabaran seseorang. Begitu juga dengan hidup Aditya, seorang pria yang dulu hidup dalam kemewahan yang melimpah. Aditya adalah anak tunggal dari keluarga kaya yang mengelola perusahaan besar di kota. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah tahu apa itu kesulitan. Segala kebutuhan terpenuhi tanpa pernah terlintas di benaknya untuk merasa khawatir akan masa depan. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, dan ibunya, wanita yang selalu menjaga penampilan dan reputasi sosial mereka, memberikan segala yang diinginkan Aditya tanpa banyak bertanya. Sekolah terbaik, pergaulan dengan orang-orang berpengaruh, dan segala kenyamanan dunia. Tapi seperti yang sering dikatakan orang bijak, semua yang berawal dengan kemewahan bisa berakhir dengan kehancuran. Saat Aditya berusia 30 tahun, semua berubah dalam sekejap. Perusahaan yang dibangun oleh ayahnya bertumbangan akibat keputusan bisnis yang salah. Investasi yang terlalu berisiko dan sebuah krisis ekonomi yang datang tiba-tiba membuat perusahaan keluarga mereka bangkrut. Hutang menumpuk, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari jurang kehancuran finansial. Ayahnya yang dulu tegar, kini terpuruk dalam keputusasaan. Ibu Aditya yang sebelumnya selalu penuh semangat, kini jatuh sakit karena stres yang luar biasa. Kehidupan mewah mereka yang dahulu begitu berkilau, kini hanya tinggal kenangan. Segala aset yang mereka miliki, dari rumah megah di kota hingga kendaraan mewah, terjual satu persatu untuk menutupi utang yang tak terbayar. Namun, tak peduli berapa banyak yang dijual, itu tak cukup untuk mengembalikan keadaan. Aditya merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Semua teman-temannya yang dulunya selalu ada ketika ia membutuhkan sesuatu, kini menghindarinya. Mereka yang dulu menganggapnya sebagai bagian dari lingkaran sosial elit, mulai menjauh, tidak ingin terhubung dengan seorang pria yang kehilangan segalanya. Dari hidup yang penuh dengan pesta dan kemewahan, Aditya dan keluarganya kini terpaksa tinggal di sebuah gubuk di pedesaan. Gubuk itu jauh dari kata nyaman, dengan atap yang bocor dan dinding yang sudah mulai lapuk. Pedesaan yang rapat penduduknya, dengan tanah yang subur namun tidak memberikan banyak peluang, menjadi tempat mereka bertahan hidup. Aditya yang dulu adalah orang yang bisa membeli apa saja yang ia inginkan, kini harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi. Pagi-pagi buta, Aditya bangun untuk mencari pekerjaan. Ia pernah mencoba membuka usaha sendiri, namun selalu gagal. Dari berjualan online hingga membuka warung kecil, semuanya tidak membuahkan hasil. Masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar mereka tak segan-segan membuli keluarga Aditya. Mereka yang dulu terlihat begitu terhormat kini dicemooh sebagai orang kaya yang jatuh. Anak-anak di desa sering mengolok-olok Aditya, menyebutnya sebagai mantan orang kaya yang kini jatuh ke dalam kemiskinan. Bahkan, saat ia berjalan di jalanan yang sempit dan berdebu, ada saja yang tertawa terbahak-bahak melihat kondisinya yang begitu jauh berbeda dengan masa lalu. Aditya merasa malu. Setiap hari ia bertarung dengan rasa malu yang dalam. Ia tak bisa mengerti bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Hatinya ingin sekali lari, menghindari kenyataan yang menyakitkan ini, namun ia tak bisa. Keluarganya sangat bergantung padanya.
Disinilah ia merasa semakin terpojok, mencoba bertahan meskipun harapan semakin memudar. Namun, di balik kesulitan yang mendera, Aditya memiliki satu hal yang tak bisa direnggut dari dirinya, keinginan untuk bangkit. Ia percaya bahwa suatu saat akan ada jalan keluar, sebuah peluang yang bisa mengubah nasibnya. Dan begitu ia berpikir demikian, hidup memberi sinyal bahwa mungkin ada harapan, meskipun masih jauh di depan sana. Ketika sedang duduk termenung di gubuknya yang sempit, Aditya teringat pada teman masa kecilnya, Daniel. Daniel adalah anak dari tetangga yang juga berasal dari keluarga biasa. Mereka tumbuh bersama, bermain bersama, dan berbagi banyak kenangan indah saat kecil. Meskipun setelah lulus sekolah, jalan hidup mereka berbeda, Aditya sering mendengar kabar tentang Daniel yang semakin sukses di dunia bisnis. Daniel, yang dulu hanya seorang anak desa, kini diketahui memiliki sebuah perusahaan yang cukup besar. Aditya berpikir keras. Jika Daniel berhasil, mungkin ia juga bisa mendapat kesempatan yang sama. Mungkin, hanya mungkin, Daniel bisa membantunya keluar dari kemiskinan ini. Dengan tekad yang kuat, Aditya memutuskan untuk menghubungi Daniel dan meminta kesempatan untuk bertemu. Tapi, apakah Daniel masih ingat padanya? Apakah Daniel masih mau meluangkan waktu untuk seorang teman yang sudah lama hilang? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Aditya saat ia memutuskan untuk menulis pesan dan menghubungi temannya. Di balik semua kesulitan ini, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati Aditya. Dengan tekad dan keberanian yang tersisa, ia berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali bangkit, dan tidak hanya membuktikan pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarganya, bahwa segala sesuatu mungkin dilakukan meskipun dunia sudah terlihat begitu suram. Setelah mengirim pesan kepada Daniel, Aditya hanya bisa menunggu dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa hal ini mungkin terdengar aneh bagi Daniel, seseorang yang telah sukses dan jauh dari kehidupan masa kecil mereka. Namun, Aditya tidak memiliki banyak pilihan. Jika ia ingin mengubah nasibnya, ia harus mencari jalan keluar, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang keras. Beberapa hari kemudian, ponsel Aditya berbunyi. Sebuah pesan dari Daniel muncul di layar. Aditya, lama tidak mendengar kabarmu. Apa kabar? Aku dengar kamu sedang mengalami masa yang sulit. Ayo, kita bertemu. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang keadaanmu. Aditya hampir tidak percaya membaca pesan itu. Meskipun ia merasa ragu, namun ia segera merespon dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu mereka sering kunjungi saat masih muda. Hari pertemuan itu akhirnya tiba. Aditya mengenakan pakaian seadanya, yang tidak mencerminkan siapa dirinya dulu. Ia merasa canggung, seperti seseorang yang datang ke pertemuan tanpa memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Namun, ia tidak bisa mundur lagi. Begitu memasuki kafe, matanya langsung tertuju pada sosok Daniel yang sudah menunggunya. Daniel masih terlihat sama seperti dulu, hanya saja ada perubahan yang jelas pada penampilannya. Ia kini mengenakan jas rapi, dengan ekspresi percaya diri yang tidak bisa disembunyikan. Aditya merasa malu sejenak, namun segera menenangkan dirinya. Daniel, sapa Aditya, dengan sedikit ragu. Daniel tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya. Aditya, lama sekali. Aku dengar banyak tentang apa yang terjadi padamu. Duduklah, kita bicara. Setelah duduk, Daniel memesan kopi untuk mereka berdua. Percakapan dimulai dengan basa-basi, tapi tak lama kemudian Aditya mulai membuka hatinya. Ia menceritakan bagaimana keluarganya jatuh bangkrut, bagaimana hidup mereka berubah drastis, dan bagaimana ia sekarang berjuang di desa yang jauh dari kehidupan lamanya. Daniel mendengarkan dengan seksama, terkadang mengangguk atau memberikan respon singkat. Setelah Aditya selesai bercerita, Daniel menatapnya dengan serius. Aditya, aku bisa merasakan betapa beratnya semua ini. Tapi kamu tahu, setiap orang pasti pernah jatuh, dan yang membedakan adalah bagaimana kita bangkit lagi. Aku bisa bantu kamu,
Tapi kita harus berpikir cerdas, kata Daniel dengan suara yang penuh keyakinan. Aditya terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka Daniel akan menawarkan bantuan begitu saja. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Daniel, aku telah mencoba banyak hal, tetapi semuanya gagal. Bisnis kecil yang aku coba bangun, semuanya hanya berakhir dengan kerugian. Daniel tersenyum, kemudian melanjutkan, aku tahu kamu merasa seperti itu sekarang. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Tidak ada bisnis yang langsung sukses. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang bisa digunakan untuk bangkit lebih kuat. Aku juga pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Sekarang, aku menjalankan bisnis yang cukup besar, dan aku bisa membantumu dengan pengetahuan yang aku punya. Aditya merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Ada secercah harapan kembali. Kamu benar-benar ingin membantu aku, Daniel? Ya, tentu saja. Kita sudah berteman lama, dan aku percaya kamu punya potensi. Apa yang aku lakukan sekarang bisa aku ajarkan padamu, dan kita bisa mulai dari langkah pertama bersama-sama. Kamu perlu untuk mulai berpikir lebih besar dan mencari peluang di luar desa ini, jawab Daniel dengan penuh semangat. Aditya merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua. Walaupun ia tahu jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan, tetapi kata-kata Daniel memberinya semangat baru. Mungkin ini adalah titik balik dalam hidupnya, dan ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun, Aditya juga tahu bahwa semua yang dijanjikan Daniel bukanlah hal yang mudah. Bisnis bukanlah sesuatu yang bisa berhasil dalam semalam. Ia harus bekerja keras, belajar dari kegagalan, dan mengubah pola pikirnya. Tapi yang lebih penting, Aditya harus mulai membuka diri untuk peluang yang lebih besar, dan mungkin juga meninggalkan kenyamanan zona pedesaan yang selama ini ia kenal. Setelah pertemuan itu, Aditya pulang dengan pikiran yang berputar. Ia merasa sedikit lebih ringan, tetapi juga penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Bisakah ia benar-benar mengubah hidupnya? Bisakah ia mengatasi kegagalan yang telah menghantuinya selama ini? Ia hanya bisa berharap bahwa bantuan Daniel akan membuka jalan yang selama ini terasa tertutup rapat. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Daniel mengajak Aditya untuk mulai bekerja sama dalam sebuah proyek kecil. Daniel mengajarkan Aditya dasar-dasar bisnis online, mulai dari cara mencari pasar hingga bagaimana mengelola anggaran. Meskipun Aditya merasa cemas, ia mencoba untuk tetap mengikuti setiap langkah yang diajarkan Daniel. Namun, usaha pertama mereka pun berakhir dengan kegagalan. Produk yang mereka jual tidak laku, dan iklan yang mereka pasang hanya menghabiskan uang tanpa memberikan hasil. Namun, yang berbeda kali ini adalah bagaimana Aditya menyikapi kegagalan tersebut. Alih-alih merasa putus asa, ia mencoba untuk menganalisis kesalahan yang terjadi dan belajar dari pengalaman itu. Daniel selalu memberikan dukungan moral, mengingatkannya bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Meskipun jalan yang mereka tempuh masih berliku, Aditya merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa ada harapan untuk masa depan. Ia belajar bahwa sukses tidak datang dengan mudah, tetapi dengan ketekunan, keberanian, dan dukungan dari orang-orang yang peduli, segala sesuatu mungkin terjadi. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya bersama Daniel, Aditya semakin dekat dengan impian yang dulu terasa sangat jauh, untuk membanggakan keluarganya dan mengangkat mereka kembali dari kemiskinan yang telah menghantui hidup mereka. Waktu berlalu, dan meskipun usaha mereka mengalami kegagalan demi kegagalan, Aditya dan Daniel tidak menyerah. Setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga yang membuat mereka semakin dewasa dan bijak dalam membuat keputusan bisnis. Aditya mulai belajar untuk tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga pada keterampilan, pengetahuan, dan ketekunan yang terus diasahnya. Namun, bisnis yang mereka jalankan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Mereka mulai dengan menjual produk secara online, memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menarik pembeli. Sayangnya, produk pertama mereka yang berbasis kerajinan tangan lokal tidak mendapat perhatian yang cukup. Iklan yang mereka pasang hanya menarik sedikit peminat, dan hasilnya tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan untuk promosi. Pada awalnya, Aditya hampir putus asa. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan,
di mana usaha yang sudah dikerjakan dengan penuh hati-hati dan kepercayaan diri terasa sia-sia. Namun, Daniel selalu ada untuk memberi dukungan moral. Kegagalan adalah bagian dari proses. Aditya, kita hanya perlu mencari tahu apa yang salah dan terus beradaptasi. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat dengan tujuan, kata Daniel, meyakinkan. Daniel juga menyarankan agar mereka melakukan riset pasar lebih mendalam. Mereka memutuskan untuk fokus pada produk yang lebih dibutuhkan oleh banyak orang, bukan hanya sekadar berdasarkan apa yang mereka pikirkan akan menarik. Aditya mulai lebih sering berkeliling, berbicara dengan orang-orang di pedesaan dan mencari tahu produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari percakapan-percakapan itulah, muncul ide baru, menjual bahan pangan organik lokal yang dapat mereka pasarkan secara lebih luas. Dengan modal yang semakin terbatas, mereka merancang rencana baru dengan hati-hati. Aditya kembali menulis proposal bisnis, mencari pemasok bahan pangan organik, dan merancang cara agar produk mereka dapat dijangkau oleh pasar yang lebih besar. Mereka membuka toko online baru dengan berbagai macam produk pangan organik yang terjangkau namun berkualitas. Kali ini, mereka menargetkan pasar yang lebih spesifik dan melakukan promosi yang lebih terarah, mengandalkan testimoni dari pelanggan pertama mereka yang puas. Awalnya, hasilnya masih minim, tetapi perlahan-lahan usaha mereka mulai membuahkan hasil. Penjualan sedikit demi sedikit meningkat, dan Aditya mulai merasakan perubahan. Dalam beberapa bulan, mereka mulai mendapatkan pelanggan tetap, terutama dari kalangan ibu rumah tangga yang mencari produk pangan sehat dan aman untuk keluarganya. Aditya merasa semangatnya mulai terjaga kembali, tetapi dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dan banyak hal yang perlu mereka pelajari lebih lanjut. Sementara itu, keluarga Aditya yang dulu tinggal di gubuk sederhana di pedesaan semakin merasakan perubahan kecil ini. Ibu dan ayahnya mulai membantu dalam mengelola stok barang, dan meskipun kondisi mereka masih jauh dari kata kaya, mereka bisa merasakan sedikit kenyamanan dari hasil kerja keras Aditya. Bahkan, mereka mulai merasa lebih dihormati oleh masyarakat sekitar yang dulu selalu mencemooh mereka. Namun, tantangan terus datang. Pesaing mulai bermunculan, dan produk mereka harus bersaing dengan merek-merek yang sudah lebih dikenal. Iklan yang mereka pasang masih terasa terbatas, dan margin keuntungan mereka semakin menipis. Aditya merasa terjepit, tetapi ia tak bisa menyerah sekarang. Dalam kesulitan ini, ia kembali mengingat perkataan Daniel, bahwa kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Suatu hari, saat Aditya sedang merencanakan langkah selanjutnya, Daniel mengajak dirinya untuk bertemu lagi. Aku pikir kita harus mencari cara yang lebih efektif untuk memasarkan produk kita, Aditya. Aku punya beberapa ide yang bisa membantu kita berkembang lebih cepat. Tapi kita harus lebih kreatif, kata Daniel dengan semangat yang tak pernah pudar. Daniel mengusulkan untuk mengembangkan jaringan pemasaran yang lebih luas dengan menggandeng influencer lokal yang memiliki pengikut setia di media sosial. Ini adalah langkah yang lebih berisiko, tetapi mereka tak punya banyak pilihan. Mereka harus mengambil langkah besar jika ingin berkembang. Dengan bantuan beberapa teman yang memiliki pengaruh di dunia maya, mereka mulai memasarkan produk pangan organik mereka melalui berbagai platform sosial. Keberanian mereka untuk melangkah lebih jauh akhirnya membuahkan hasil. Produk mereka mulai mendapatkan perhatian dari halayak yang lebih luas. Dalam waktu beberapa bulan, penjualan mereka melonjak pesat. Daniel yang sebelumnya hanya menjadi mentor kini menjadi mitra bisnis yang lebih aktif, membantu Aditya mengembangkan jaringan dan mencari peluang baru. Namun, kesuksesan itu datang dengan harga. Meskipun penjualan meningkat, Aditya harus bekerja lebih keras untuk mengelola pesanan yang semakin banyak. Mereka mulai merekrut beberapa orang untuk membantu mengelola operasional, dan proses produksi pun harus ditingkatkan. Aditya merasa lelah, tetapi ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan bahwa segala usaha dan kegagalan sebelumnya tidak sia-sia. Setiap kali Aditya merasa lelah dan ingin menyerah, ia mengingat kembali hari-hari sulit yang ia jalani bersama keluarganya. Ia mengingat gubuk di pedesaan yang dulu terasa begitu sunyi dan penuh rasa malu. Namun kini, dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka semakin mendekati impian mereka untuk mengangkat keluarga kembali dan membuktikan bahwa dari kemiskinan, mereka bisa bangkit dan meraih kesuksesan. Puncaknya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, Aditya akhirnya melihat hasil dari perjuangan panjang mereka. Mereka tidak hanya berhasil bertahan, tetapi juga berhasil menciptakan sebuah usaha yang berkembang pesat. Kepercayaan diri Aditya kembali, dan ia merasa semakin dekat dengan impian yang dulu hanya terasa jauh di horizon.
Keluarganya mulai merasa bangga, dan masyarakat desa yang dulu meremehkannya kini mulai melihat mereka dengan rasa hormat. Namun, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Dengan keberhasilan ini, Aditya menyadari bahwa ia harus terus berinovasi, belajar dari pengalaman, dan terus maju meskipun tantangan selalu ada di depan mata. Apa yang mereka capai hari ini hanya merupakan langkah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kesuksesan yang lebih besar. Beberapa tahun setelah Aditya dan Daniel mulai menapak jalan mereka menuju kesuksesan, perusahaan mereka semakin berkembang pesat. Dengan bantuan teman-teman yang mereka temui sepanjang perjalanan, mereka berhasil memperluas pasar dan membangun jaringan distribusi yang lebih luas. Aditya kini tidak hanya sekadar berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat sekitar yang pernah meremehkan mereka. Namun, meskipun Aditya dan Daniel merasakan keberhasilan yang besar, ada tantangan baru yang datang mengiringi perjalanan mereka. Setelah mendapatkan keuntungan yang signifikan, pesaing-pesaing besar mulai melihat peluang untuk menguasai pasar yang sebelumnya mereka raih. Perusahaan besar yang telah beroperasi jauh lebih lama mulai meluncurkan produk-produk serupa dengan harga yang lebih kompetitif. Tidak jarang mereka menghadapi harga jual yang tidak dapat mereka tanggung. Namun Aditya tetap berpikir positif. Ini adalah ujian terakhir untuk kita, Daniel. Kita harus lebih pintar menghadapinya, bukan hanya dengan uang, tetapi dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif, kata Aditya dengan keyakinan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Daniel, yang selalu menjadi teman sejati Aditya, tidak ragu memberikan dukungan. Kita sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan untuk berhenti sekarang. Ini saatnya kita menggunakan kelebihan kita, kecepatan, kreativitas, dan ketulusan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan kita. Aditya pun merasa semakin percaya diri, terutama karena dia melihat perubahan besar dalam dirinya dan keluarganya. Rumah yang dulu sempit dan rapuh kini menjadi lebih nyaman, meski mereka tidak lagi tinggal di gubuk kecil di pedesaan. Ibu dan ayah Aditya kini merasakan kebanggaan yang sangat berbeda. Mereka tak lagi dibuli oleh orang-orang sekitar. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu menganggap rendah mereka kini datang meminta saran tentang bagaimana memulai bisnis kecil mereka sendiri. Aditya merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa perubahan yang mereka rasakan bukan hanya soal keberhasilan finansial, tetapi tentang integritas dan ketulusan mereka. Ia dan Daniel memutuskan untuk meluncurkan program berbasis komunitas yang dapat membantu masyarakat sekitar untuk bangkit bersama. Mereka mulai menyelenggarakan pelatihan bagi para petani lokal untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, serta memberikan akses pasar yang lebih luas bagi mereka. Seiring dengan perjalanan itu, kehidupan Aditya berubah secara dramatis. Ia yang dulu merasakan beban besar sebagai seorang suami dan ayah dalam kondisi serba kekurangan kini bisa membanggakan keluarganya. Istri dan anak-anaknya merasa lebih tenang karena mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Bahkan anak-anak Aditya yang semula hanya memimpikan kehidupan yang lebih baik kini memiliki cita-cita besar dan bersemangat untuk berkarir. Suatu hari, Aditya bertemu dengan seorang teman lama dari masa kecilnya yang juga memiliki bisnis yang berkembang pesat. Temannya itu mendengar tentang kesuksesan Aditya dan ingin berkolaborasi dalam proyek baru yang dapat memberikan dampak positif lebih luas lagi. Aditya sangat terbuka untuk hal ini, dan akhirnya mereka sepakat untuk mengembangkan usaha bersama. Ini menjadi batu loncatan baru yang tak hanya menguntungkan mereka secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat. Keberhasilan tersebut juga berdampak pada kehidupan sosial Aditya. Ia yang dulu merasa malu dan terasing kini mulai dihormati oleh orang-orang yang dulu merendahkannya. Dalam setiap pertemuan, mereka berbicara bukan hanya soal bisnis, tetapi juga bagaimana mereka bisa berkontribusi kepada orang lain dan menjaga integritas meski berada di puncak kesuksesan. Dengan segala pencapaian itu, Aditya merasa lebih bersyukur dan semakin menghargai setiap perjuangan yang telah mereka lalui. Ia mengenang kembali masa-masa sulit di gubuk kecil bersama keluarganya, dan ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan kegagalan dan rintangan, itu semua adalah bagian dari proses yang membawa mereka menuju kebangkitan. Dan lebih dari segalanya, ia belajar bahwa kebanggaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kekayaan yang dimiliki, tetapi tentang seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada orang lain. Pada titik ini, Aditya merasa bahwa ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan keluarganya bahwa kesulitan adalah batu loncatan untuk meraih keberhasilan. Ia tahu bahwa segala yang telah mereka capai adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keinginan kuat untuk berubah. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan masa-masa sulit itu dan untuk selalu membantu orang-orang yang membutuhkan,
agar mereka pun bisa merasakan kebangkitan yang sama. Hari itu, ketika Aditya berdiri di depan keluarganya di rumah baru mereka, ia merasa bangga dan terharu. Keberhasilan mereka bukan hanya tentang materi, tetapi tentang kebangkitan keluarga yang pernah terpuruk, tentang perjuangan yang tak kenal lelah, dan tentang cinta serta kasih sayang yang terus menguatkan mereka. Aditya akhirnya menyadari bahwa hidup bukanlah tentang berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu bertahan melalui ujian hidup dan keluar sebagai pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Dan dia telah membuktikan hal itu kepada keluarganya, bahwa dari titik terendah sekalipun, kebangkitan itu mungkin, dan setiap usaha pasti akan membuahkan hasil yang layak diraih. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.